Shalom warga kerajaan. Kita sedang belajar tentang perubahan paradigma. Bukan mindset, bukan kebiasaan, tetapi paradigma. Begitu banyak orang ingin menjadi Tuhan, atau menjadi Allah atau dewa yang disembah. The greatness daripada dunia ini, berapa banyak yang melayani kita, ya? Atau juga yang bahkan tasnya kita, nyediakan semuanya buat kita. Berapa banyak pengikut kita. Yesus tidak cari fans, tidak cari pengikut. Dan Matius pasal yang ke-20, dia mengajarkan perbedaan antara pemerintahan dalam kerajaan dengan dunia. Siapa yang mau jadi hebat, mau jadi besar, jadilah pelayan, diakoneo, diakonos. Bahkan yang paling hebat menjadi hamba dari semuanya. Dan ayat yang sangat kontroversi bagi orang dunia ini, even the Son of Man. Nanti Natal kita temanya Son of Man. Bukan anak manusia, Bani Adam, tetapi Bar-Enas, yaitu Tuhan yang menjelma jadi manusia. Saudara yang kasih Tuhan, pengikut Kristus itu disebut yang menjungkir balikkan dunia. Turn the world upside down. Soal pola pikirnya beda dan sangat luar biasa. Cuma satu, Allah mau jadi manusia. Jutaan orang ingin jadi raja, ingin jadi Tuhan, ingin jadi dewa. Cuma satu yang mau jadi manusia. Dia berkata, even the Son of Man datang tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai ransom, uang tebusan bagi banyak orang. Satu hal yang bodoh sekali bagi orang dunia ini, yaitu saudaraku, menyerahkan nyawa bahkan buat orang yang membenci kita. Itu sesuatu yang bodoh. Buat orang baik mungkin ada orang mau mati, tetapi buat orang jahat, buat orang berdosa, cuma satu yang mau lakukannya. It's totally different paradigm. Dan kita melihat raja dan penguasa dunia ini melakukan lording, menguasai. Kita tahu berkat kepada manusia adalah berkuasa atas ciptaan Tuhan, kecuali atas manusia yang lain. Karena itu penjajahan dan semuka bumi harus dihapuskan. Dan kita lihat Yesus berkata, even the Son of Man tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan banyak orang. Mau berbahagia, Yesus disebut Allah yang maha bahagia, the most blessed God. Ini kuncinya, yaitu to serve and to give. Kalau tidak percaya, silakan dicoba. Saya melayani dalam hidup saya. Saya usia saat ini hampir 30 tahun hanya untuk diri sendiri. Dan yang saya dapatkan misteri, penderitaan, kesedihan, kekosongan. Tetapi sejak saya mengikut Yesus, to serve and to give, saya mengalami barang siapa murah hati akan dapat kemurahan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merubah pola pikir kita, merubah paradigma kita. Sebab kalau kita tidak mengikuti Sang Raja, kita tidak akan mengalami semua janji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, to serve and to give. A new paradigm. Itulah saudaraku nilai dari kerajaan Allah. God bless you all warga kerajaan. Buktikan kita berbeda, bahwa kita datang untuk melayani seperti raja kita. Karena saudaraku, raja untuk turun gampang, tapi budak untuk naik harus injak-injak yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Ada sukacita, amin. Sebelum kita mulai, berikan dulu tos satu kanan kiri, berikan senyum yang terbaik, katakan Tuhan Yesus baik. Thank you Lord. Terima kasih ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau terlampau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Tiada Allah selain daripada Engkau ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami bersehati bersepakat Tuhan, umat-Mu yang ada di tempat ini, baik yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kami bersehati dan bersepakat memberkati, berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, serta kota kami, kota Jember Tuhan. Kami percaya Kau telah tetapkan para pemimpin yang hebat untuk dapat memimpin bangsa dan negara ini.
untuk Presiden Pak Prabowo beserta dengan wakilnya Bapak Gibran. Kami percaya Kau telah tetapkan mereka untuk terus dapat memimpin bangsa Indonesia ini semakin hari semakin maju, semakin dahsyat. Dan biarlah nama Indonesia semakin dikenal luas Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kota di mana kami tinggal, kota Jember. Kami percaya kami ada di tempat ini, ada rencana Tuhan untuk kota ini ya Tuhan. Sehingga kami bisa memperlebar kerajaan-Mu, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, terutama di kota Jember. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati kota ini dengan berlimpah-limpah, baik udara, air, tanahnya, semua aspek yang ada di kota Jember ini, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami juga berdoa untuk pemilihan pilkada besok Tuhan. Kami percaya biarlah melalui pemilihan ini Tuhan, muncul pemimpin-pemimpin hebat yang terus dapat memajukan kota ini Tuhan. Dan kami percaya stabilitas keamanan tetap terjaga kondusif Tuhan, sehingga pemilihan ini dapat berlangsung dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Pastor Timotius Arifin beserta istri, sebagai gembala senior GBI Rock. Juga gembala sidang yang kami kasih Bapak Mr. Benny Kristanto beserta istri Tuhan. Kami percaya Kau telah tetapkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi pemimpin atas kami, berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan. Dan kiranya hikmat pewahyuan daripada sorga senantiasa baru untuk kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini Kau utus, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan saat ini kami mau menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, mencari wajah-Mu, mendengarkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Takkan habis
kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan kasih-Mu bagiku mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Haleluya. Kebaikan-Mu, perbuatan-Mu nyata bagiku di tengah kesesakan, di tengah tantangan, tapi kasih setia-Mu tak pernah berubah sedetik pun. Ini kira makaralaba syandara makaralabo. Terima kasih. Terpujilah Engkau, terpujilah Engkau. Kau yang menebus hidupku, Kau yang membuatku menjadi baru. Kebaikan-Mu sungguh nyata bagi hidupku. Ini kira bakara laba syandara bakara laba. Thank you Lord, thank you Jesus. Kasih dan kuasa-Mu mengalir untuk setiap kami ya Tuhan. Thank you Lord. Syandara bakara laba. All my life You have been faithful. Amen. All my life You have been Jesus. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life
All my life you have been faithful. Kau Allah yang setia. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Come on, sing your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been so yes, Lord. With every breath that I am able, I will. Come on, church, sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. I will sing. of the goodness. I will sing of the goodness of God. Haleluya. Yang mau lebih bersukacita lagi, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Woo. Sama-sama katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Siap, say. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau.
Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Anugerahmu baru, Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan. Kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Yesus Tuhanku, tiada seperti Yesus Tuhanku, tiada seperti Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku. Haleluya. Kasihnya dan kebaikannya tidak pernah berkesudahan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpah. Jadi rock benar, siap. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hari tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan,
berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah terpunah, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari tepuk tangan atas kepala sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Sekali lagi katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Praise the Lord. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Kau sangat baik. Biarlah senantiasa hidup kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Yesus,
dalam hidup kami ya Tuhan. Karya yang mulia dalamku, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Mari sekali lagi katakan, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. mari beri tepuk tangan dan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya firman-Mu pagi hari ini terus akan membentuk hidup kami, untuk kami menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, lanjutkan karya-Mu, hadirat-Mu yang luar biasa pagi hari ini, sehingga setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau, bahkan firman-Mu yang mengubahkan akan setiap kehidupan kami. Berfirman Tuhan buat kami, dan biarlah roh hikmat dan wahyu dari Tuhan menolong kami memahami, mengerti, dan kami melakukan apa yang kami dengar pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Iya, puji nama Tuhan. Tanpa terasa, sangat terasa kita sudah di penghujung bulan November. Saudaraku ya, kita ada minggu yang terakhir dan minggu depan kita sudah masuk bulan Desember, saudaraku ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saya percaya pertolongan, kasih setia Tuhan selalu ada buat setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sepanjang bulan ini kita bicara tentang sebuah tema yang luar biasa sekali, yaitu tentang mengubah paradigma. Ya, tadi sudah sampaikan bahwa paradigma atau kerangka berpikir itu adalah sebuah pondasi sebetulnya dalam cara kita berpikir. Seperti apa kita meletakkan atau cara berpikir kita, maka itu yang nanti akan mempengaruhi semua cara berpikir kita, bahkan cara bertindak kita. Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam
Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai 42. Mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-41. Saudara baca bersama-sama ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41. Semua jemaat boleh membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah kisah yang luar biasa di dalam kisah Rasul pasal yang kedua ini. Di mana adalah sebuah gereja mula-mula berdiri. Ya, setelah Yesus naik ke surga, janji Tuhan digenapi buat para murid-muridnya, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Semua dialami oleh para rasul pada waktu itu, saudaraku. Dan kemudian pada waktu Rasul Petrus ini diperhadapkan kepada sebuah sidang tentang apa yang sedang mereka lakukan, apa yang sedang mereka alami, saudara. Petrus dengan gagah berani dan dia berkata, dia berkhotbah di situ, dan kemudian lewat khotbahnya itu, saudaraku, maka ayat yang ke-41 katakan orang yang menerima perkataannya itu diberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudaraku, orang yang datang di sini, saudara, yang ada hadir waktu Petrus berkhotbah, dia datang dari berbagai macam, dari seluruh orang-orang Israel yang tercerai-berai, mereka kembali dan mereka mendengarkan semua pada waktu Rasul Paulus ini, pada waktu rasul-rasul ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ada sebuah perubahan paradigma di sini, bahwa dari mana paradigma itu dimulai, saudaraku ya. Yang pertama bahwa perubahan paradigma dimulai dari kata mendengar. Katakan mendengar. Ya. Kisah Rasul 2:37 katakan ketika mereka mendengar, saudaraku ya. Jadi seringkali saya katakan bahwa kata mendengar ini bukan hanya mendengar sambil lalu. Tapi waktu Petrus berkhotbah, mereka semua mendengar serius. Mereka mendengar dengan antusias. Ini ada apa? Kok ada bahasa-bahasa baru, bahkan mereka memahami bahwa mereka bisa mengenal bahasa-bahasa yang lain, sehingga pada waktu Petrus berkhotbah sini, mereka sungguh-sungguh mendengar. Nah, dari mendengar ini kemudian hal itu mereka sangat terharu, lalu bertanya kepada Petrus. Jadi ada sebuah keputusan dari apa yang mereka dengar. Artinya yang mereka dengar bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi mereka mendengar secara serius supaya apa? Supaya mereka mendapat sebuah pengertian. Jadi ketika kita mendengar sungguh-sungguh mengubah paradigma kita. Ini apa? Waktu dijelaskan, ini yang kemudian harus terjadi. Yaitu perubahan paradigma dimulai dari kata mendengar, kemudian apa yang didengar itu diterima. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 katakan orang-orang yang menerima perkataannya. Jadi waktu mereka sungguh-sungguh mendengar, saudaraku dikasihi Tuhan, mereka kemudian terima perkataan itu sebagai firman, sebagai rema dalam hidupnya yang membentuk, yang mengubah hidupnya. Jadi informasi yang masuk seringkali waktu tanpa kita sadar, informasi yang masuk akan mengubah gaya hidup kita, akan mengubah ketika informasi itu kita terima. Ya, sering ada sebuah quote berkata begini, tidak ada satu orang pun yang membuat kita terluka. Tidak ada satu orang pun yang membuat kita ini kecewa, kecuali satu, kita memutuskan untuk kecewa. Jadi misalnya begini, ketika kita dengar informasi masuk, wah begini, wah ini perkataan yang tidak menyenangkan, perkataan yang tidak baik. Saudaraku, keputusannya adalah kepada kita. Waktu kita memutuskan begini, wah orang ini sudah begini, kita jadi kecewa. Artinya perkataan itu kita terima dan mempengaruhi hidup kita. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, ketika firman datang kepada setiap kita, firman itu harus kita terima yang akan membuat hidup kita, yang akan menjadikan paradigma kita berubah tentang menjalani sebuah kehidupan. Jadi keputusan itu ada di dalam kita. Waktu kita mendengar apapun itu,
Saudaraku dikasih Tuhan, mungkin ada banyak alasan. Mungkin ada banyak 1000 alasan kita bisa kecewa. Ada banyak 1000 alasan untuk kita bisa sakit hati. Tapi waktu kita memutuskan begini, ini kan cuma perkataan sampah. Dibuang aja di tempat sampah. Ini kan perkataan yang tidak berguna. Buat apa disimpan? Dibuang saja. Nah itu yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera, yang membuat kita memiliki ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Nah jadi saudaraku dikasih Tuhan, perubahan paradigma dimulai dari 2 hal ini. Kita menerima perkataan firman dan kemudian kita mendengar perkataan firman dan menerima perkataan firman itu. Nah ini selanjutnya yang terjadi. Ya, waktu mereka menerima, ini yang jadi keputusannya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Waktu mereka mendengar, saudaraku dikasih Tuhan, perkataan itu, kemudian dia terima itu, maka ada sebuah langkah ini yang mengubahkan kehidupan mereka. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, tema pagi hari ini bicara tentang bahwa perubahan paradigma kita akan mempengaruhi generasi-generasi berikutnya. Nah, jadi yang pertama saudaraku, waktu kita sudah menerima ini, keputusannya yang harus kita buat dalam hidup kita adalah ini. Yang pertama, jadikan Kristus itu sebagai pusat dalam diri kita. Ya, memberi diri dibaptis. Apa arti dibaptis? Ya, kalau kita kembali di sini bahwa ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Nah, kemudian ini yang menjadi sebuah kalimat, kemudian mereka memberi diri dibaptis. Ada sebuah keputusan dalam hidup mereka menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan dalam hidupnya. Sebab seringkali saya berkata begini, baptisan bukan sebuah acara, baptisan bukan sebuah tata cara, tetapi baptisan adalah sebuah keputusan dalam hidup kita bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dalam kehidupan kita. Roma 6 ayat yang ketiga sampai 4 katakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi waktu kita memutuskan dibaptis, ini adalah sebuah pengakuan iman percaya kita untuk menjadikan Yesus sebagai pusat dalam hidup kita. Yesus yang seperti apa yang kita sembah. Kan gitu saudara ya. Yesus yang telah mati bagi kita, dia yang telah bangkit bagi kita. Makanya ayat ini berkata, kita semua yang telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Kita mempercayai lewat kematiannya kita sudah ditebus. Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian supaya, ini saudara ya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kita harus memiliki sebuah pengertian yang benar bahwa ketika kita mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, baptisan itu adalah sebuah keputusan dalam hidup kita untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kata Tuhan artinya begini, kita menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Yang memerintah hidup kita, yang berkuasa atas hidup kita. Jadi bukan cuma slogan, oh Tuhanku adalah Tuhan Yesus, slogan aja. Tapi hidup kita tidak berpusat kepada Tuhan. Nah, kenapa hidup kita berfokus kepada Tuhan? Ya, karena saya percaya begini, apa yang ada di dunia ini bisa berubah. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah. Ya, Ibrani 13:8 katakan begini, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Ya,
Apanya yang tidak berubah saudaraku supaya kita memahami ini? Yang pertama adalah kasihnya tidak pernah berubah buat kita. Kasihnya tidak pernah berubah buat kita. Roma 5 ayat 2-6 katakan begini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ya, oleh Dia, ya oleh siapa? Yaitu oleh Yesus kita akan memperoleh jalan masuk. Oleh iman percaya kita kepada apa? Kasih karunia. Kasih karunia adalah kasih yang sangat besar yang diberikan kepada setiap kita. Dan di dalam kasih karunia ini kita dapat berdiri, ya kita berdiri dan kita bermegah dalam apa? Pengharapan. Artinya waktu kita melihat kasihnya yang tidak pernah berubah, selalu ada pengharapan dalam kehidupan kita. Bahkan waktu kita menatap masa depan kita, firman Tuhan katakan kita menerima pengharapan itu. Selanjutnya katakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, ini saudaraku ya. Ini mulai seringkali waktu saya baca dan renungkan ini, saya diam sejenak. Kalau di Mazmur dituliskan Selah, diam sejenak. Artinya kita merenung di sini. Bukan saja untuk menerima kemuliaan yang akan kita terima, yang Tuhan janjikan buat kita. Kita malah bermegah dalam kesengsaraan. Artinya sengsara ini bukan karena kita malas loh saudara ya, bukan karena kesalahan kita mencuri, masuk penjara dan lain sebagainya, bukan itu. Tapi waktu kita melakukan kebenaran, kita hidup di dalam iman kita hidup di dalam kasih kita, maka waktu terjadi sebuah kesengsaraan ini, ternyata, nah ini saudara, waktu paradigma kita dirubah oleh Tuhan, maka kita melihat sebuah sudut pandang seperti Tuhan melihat. Bahwa persoalan-persoalan itu akan menimbulkan namanya ketekunan. Jadi masalah-masalah yang kita hadapi, Tuhan sedang melatih dalam hidup kita namanya ketekunan. Apa itu ketekunan? Ketekunan itu saya menemukan begini, melakukan segala sesuatu dengan konsisten dan saudara akan lihat hasilnya nanti. Ya, ketekunan itu kita melakukan terus menerus. Nanti kita akan lihat hasilnya, itu ketekunan. Sengsara, tapi waktu kita melihat dengan tekun melakukannya, maka itu akan terjadi hasilnya. Ya, ada sebuah quote berkatakan begini, hasil tidak mengkhianati proses, tidak mengkhianati hasil. Kan gitu. Waktu lakukan terus saja, maka saudara akan lihat hasilnya. Ya, tekun. Waktu saya memutuskan, saya mau turunkan berat badan, saudaraku ya. Saya sudah upayakan ini sudah lama sejak setelah COVID. Tapi tidak pernah bisa. Tapi kuncinya cuma satu ternyata, saya kurang tekun. Jadi kalau seminggu ini saya niat gitu saudara, besok 2 minggu bisa tidak ada niat. Gitu saudara. Nah kemudian di awal tahun yang lalu, saya memutuskan ini. Saya coba, saya akan mulai. Gitu saudara. Saya mulai, memang berat, yang ini yang disebut sengsara. Bangun lebih pagi, kemudian setiap pagi saudaraku minimal harus gini, aduh 5 kilo. Jadi kalau besok pagi bangun saudara, yang saya bayangkan ini bukan bangun yang gini. Aduh saya bayangkan gini, rute untuk joggingnya aduh jauh juga ya. Aduh gitu ya, jadi apa enggak gitu ya. Ya tapi kan gini, niat gini, harus gitu, bangun lagi. Bosan jalan pagi, naik sepeda. Wekernya bunyi, saya gini naik sepeda. Saya bayangin rutenya gini. Aduh jauh, 30 kilo jauh juga ya. Kalau naik mobil sudah sampai Tanggul ini gitu saudara. Tapi bangkit saudaraku, terus lakukan itu. 2 bulan kalau melakukan, hasilnya baru terlihat. Kan gitu saudara. Ya lumayan saudara, 2 bulan sudah turun 8 kilo, kan lumayan saudaraku ya. Jadi ada ketekunan sengsara, sepertinya gini, daging ini harus dimatikan. Kesengsaraan bicara tentang kematian daging.
Jadi waktu kita tahu sumber kita tujuan Kristus, maka waktu Tuhan proses daging kita, itu akan menimbulkan namanya ketekunan. Ayat yang keempat katakan begini. Ya, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi waktu kita tekun, ada hasilnya. Saudara dan saya adalah orang yang tahan uji, ya, tahan dibanting, ya, dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena, ya, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Senang. Ada pengharapan. Jadi waktu saudara melakukan semuanya itu di dalam Tuhan, maka pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Dasarnya kasih Allah. Kasih yang besar itu dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang yang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ini kasih Tuhan. Kasihnya tidak pernah berubah. Apapun keadaan saudara, Kristus telah mati buat kita. Kematiannya tidak bisa dibatalkan karena kedurhakaan kita. Kasihnya tetap dinyatakan buat kita sampai hari ini. Ayat yang ketujuh. Sebab tidak mudah orang mati, seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ya, orang benar, untuk mati orang benar tidak ada, saudara ya. Tapi untuk mati, tetapi mungkin untuk orang yang baik, dia baik nih. Oh, dia mau jadi pahlawan. Karena apa? Karena baik. Karena dia mau balas budi, dia baik, pasang tameng gitu ya. Dia mau jadi bembernya gitu. Kenapa? Karena dia baik. Tapi waktu orang itu melakukan sebuah kebenaran, belum tentu juga. Karena kadang-kala menyatakan sebuah kebenaran, orang juga tidak suka kan gitu saja. Nah, terakhir dari Roma ini katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi waktu kita memutuskan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan berarti kita ini sudah sempurna. Bukan berarti bahwa kita ini sudah tidak bisa berbuat dosa atau kita tidak lagi jatuh bangun, saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi Kristus tetap menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apapun keadaan saudara hari ini, Tuhan tetap menanti. Tuhan tetap membuka tangannya karena kasih-Nya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, Yesus tidak pernah berubah dalam hal apa? Kuasanya. Kuasanya tidak pernah berubah. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4 katakan, karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya, ya, oleh janji-janji tadi, kamu saudara dan saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kuasanya Tuhan tidak pernah berubah. Dia yang memanggil kita, saudara dan saya dipanggil oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Keren, ya. Kuasanya memanggil kita. Bahkan kalau saudara perhatikan, kemudian saudara membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara akan menemukan banyak hal. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya saudaraku, tapi waktu kita bicara tentang kuasa-Nya, memang kuasa yang Tuhan kerjakan. Dia mengerjakan mujizat, dia mengerjakan yang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang mati dibangkitkan. Tapi kuasa yang terbesar yang terjadi dalam hidup kita adalah ketika Dia memanggil saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan, pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib.
Jadi saudaraku dikasih Tuhan, panggilan Tuhan sampai hari ini tidak pernah berubah atas setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena kuasanya tidak pernah berubah. Yang ketiga adalah kesetiaannya tidak pernah berubah. Saudara ya, Timotius 2 ayat 13 katakan begini. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu tunggu kita. Ya, dia tetap setia menanti hidup kita. Bahkan sampai di ujung kehidupan kita. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap tunggu kita. Tuhan tetap setia menanti kita. Makanya tidak heran kan, ada orang yang dulu seperti ini, kita mendengar kesaksiannya begini. Di akhir hidupnya, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan terima dia. Dia tetap setia menanti kita. Cuman kita aja yang gak setia. Kita sering kali lari sana, lari sini, pontang-panting sendiri saudaraku. Tuhan tetap tersenyum dan dia menanti kita. Makanya firman Tuhan selalu datang kepada setiap kita. Mari datanglah kepadaku setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ditunggu saudaraku ya. Kamu capek, ditunggu. Mari datang. Ngapain kamu lari ke sana ke sini ya? Datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan kemudian ngajak kita jalan bareng. Nih, tak kasih pikulku dan mari berjalan bersamaku. Nah, kan gitu saya. Karena apa? Karena dia Allah yang setia. Puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa perubahan atau warisan perubahan bagi generasi. Kalau yang pertama adalah kita bicara tentang keputusan kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah dalam pola perubahan pola berpikir. Perubahan. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi mereka jemaat Tuhan yang mula-mula, saudaraku dikasih Tuhan, mereka memiliki sebuah perubahan dari pola pikir mereka. Mereka membutuhkan untuk diajar lebih dalam lagi, sehingga mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka dengar apa yang diajar oleh para rasul ini. Mereka dengar, saudaraku dikasih Tuhan. Dan dalam persekutuan. Nah, jadi pola pikirnya adalah ketika mereka dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, ini yang terjadi adalah sebuah perubahan paradigma mereka. Bahwa mereka membutuhkan seorang akan yang lain untuk mengalami sebuah pertumbuhan. Efesus 4 katakan begini, perubahan pola pikir. Karena kamu telah mendengar, ya kan, kembali dibahas di sini. Karena kamu telah mendengar tentang Dia, tentang Kristus, dan menerima pengajaran di dalam Dia. Perhatikan, oke. Cukup jelas, cuma warnanya hampir sama. Yang tebal itu saudaraku, pengajaran di dalam Yesus, di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Kristus. Jadi pengajaran yang seperti apa yang kita dengar adalah pengajaran kebenaran yang nyata di dalam Kristus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu. Kehidupan saya dan saudara yang dulu. Katakan dulu. Ya. Harus menanggalkan manusia lama. Katakan harus. Manusia lama itu harus ditanggalkan. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi waktu kita mendengar kebenaran firman. Tujuannya ini karena hubungannya dengan manusia lama kita. Manusia lama kita harus diapakan? Ditanggalkan. Yang karena apa? Karena manusia yang lama itu menemui kebinasaannya. Selanjutnya 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama, katakan supaya saya, jangan diganti kamu ya, kamu nanti gitu ya, kapan berubahnya kita ya. Katakan supaya saya dibaharui, 1, 2, 3. Iya,
supaya saya dibaharui. Jadi waktu kita mendengar kebenaran Kristus, kita menanggalkan manusia lama kita dengan satu tujuan, supaya setiap kita, saya dan saudara, dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Nah, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi waktu kita di sini mendengar kebenaran, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam persekutuan, Tuhan mau mengubah hidup kita dan memutuskan menanggalkan manusia lama kita supaya dibaharui di dalam roh dan pikiran. Pikiran kita dipenuhi dengan firman, pikiran kita dipenuhi dengan firman, roh kita diperbaharui dari hari ke hari dengan tujuan supaya kita mengenakan manusia baru. Jadi mengenakan manusia baru adalah sebuah proses kehidupan dari keputusan kita mengikut Tuhan. Jadi kalau saya kembali, waktu kita memutuskan di sini, menerima Tuhan, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat buat kita. Kita dibaptis di sini. Kemudian semua orang kasih salam kepada kita. Selamat lahir baru. Lahir baru di mana? Selamat jadi manusia baru. Baru dari mana? Kumisnya tidak rontok gitu saudaraku ya. Rambutnya tetap keriting, yang lurus rambutnya tetap lurus. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi selanjutnya adalah langkah keputusan kita begini. Kita harus diperbaharui, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yaitu bertekun dalam kebenaran firman, terus menerus dihidupi, dan kita memutuskan menanggalkan manusia lama kita. Dan dengan tujuan supaya kita dibaharui roh dan pikiran kita. Kenapa roh dan pikiran kita? Karena roh dan pikiran kita ini yang akan mengendalikan hidup kita. Cara berpikir kita, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mau cara berpikir kita berpijaknya adalah bagaimana Kristus berpikir. Bagaimana Tuhan berpikir. Diperbaharui mengenakan manusia yang baru. Dan yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, warisan perubahan paradigma bagi generasi yang ketiga adalah bicara tentang teladan. Katakan teladan. Ya. Bahasa Yunaninya tupos, ya, bekas yang terlihat tapi sudah tidak sakit lagi. Berkumpul dan memecahkan roti. Ya. Jadi teladan berarti hidup kita ini sudah berubah, diubah dan bisa dilihat orang. Ya. Bicara tentang kehidupan berarti teladan ini artinya hidup kita sudah berbuah. Ya. Kekristenan tidak hanya berhenti sampai bertumbuh, tapi kekristenan bicara tentang berbuah. Sebab kalau hanya kita bertumbuh dan menghasilkan buah, firman Tuhan berkata begini, kita akan ditebang. Tapi ketika bicara tentang buah, ini buahnya teladan orang melihat kita. Dalam hal apa kita jadi teladan? 1 Timotius 4 ayat 12. Ini yang seringkali sudah kita dengar. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Memang secara usia Timotius adalah orang-orang muda. Tapi kita bicara tentang mungkin kita masih secara rohani kita masih muda. Tapi ini yang terpenting dalam kehidupan kita. Bukan soal usia, tapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dan dalam kesucian. Ini boleh saya simpulkan, jadi teladan dalam hal apa? Karakter kita. Saudaraku ya, karakter kita harus jadi teladan bagi banyak orang. Orang percaya dalam perkataan, bagaimana perkataan kita? Ya, saya waktu di Jawa Tengah dikasih nasihat Jawa gitu ya. Wong urip kui ya, nek yen dititipi duit kelong, tapi yang dititipi omongan nambah. Nah, translate-nya di sini. Ini ada ini. Nah itu jalan ya, tahu ya sudah ya, gitu ya. Jadi orang itu kalau dititipi uang, uangnya berkurang. Tapi kalau dititipi omongannya bertambah, gitu ya. Nah hati-hati dengan perkataan kita. Jadi saudaraku, jadi perkataan kita, perkataan kebenaran yang harus kita bagikan. Tingkah laku kita, bagaimana dengan tingkah laku kita? Bagaimana dengan kasih kita, kesetiaan kita dan dalam kekudusan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hal yang pertama jadi teladan dalam hal karakter. Yang kedua,
Ketaatan dan iman, saya simpulkan tentang nilai hidup. 1 Tesalonika 6, 1 ayat 6 katakan begini. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika ini Rasul Paulus melihat bahwa mereka semua jadi penurut mereka. Jadi menuruti, meneladani para rasul dan menuruti Tuhan lewat firman-Nya. Dalam hal apa? Dalam hal penindasan yang berat. Keren ini saya. Jadi firman itu benar-benar berakar di jemaat di Tesalonika. Ya, dalam penindasan yang berat, mereka menerima firman itu dengan sukacita. Keren saudara ya. Di tengah-tengah persoalan, mereka menerima firman dengan sukacita. Ayat 7. Sehingga, artinya gini, kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal ini. Jadi iman dan ketaatan jadi sebuah gaya hidup, menjadi nilai dalam hidupnya yang tak tergoyahkan dalam hidup mereka. Sehingga maksudnya firman Tuhan yang dihidupi, yang jadi rema dalam hidupnya, itu bergema lewat kehidupan mereka. Sehingga mereka melihat begini, seperti suratan firman yang terbuka. Mereka melihat kebenaran demi kebenaran dalam setiap kehidupan mereka. Karena apa? Firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya, di semua tempat. Artinya di mana ada jemaat Tuhan Tesalonika di situ ada. Tersiar kabar tentang apa? Iman kepada Allah, sehingga Rasul Paulus ngomong gini, tidak usah lagi aku mengatakan apa-apa tentang hal itu. Mengapa? Karena ada orang-orang yang sudah jadi teladan iman mereka. Mereka lihat, mereka tidak kompromi, mereka tetap setia, mereka lakukan kebenaran itu, mereka lihat hasilnya. Kan gitu ya. Jadi ketaatan dan iman jadi nilai dalam setiap hidup mereka. Menjadi teladan dalam apa? Tindakan kita. Titus 2, 7 dan 8 katakan begini. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi ini harus jadi sebuah kehidupan, jadi teladan. Tindakan kita seperti apa? Gitu ya. Bagaimana dengan perbuatan kita? Bukan hanya berbuat baik, tapi melakukan kebenaran dalam hidup kita. Hendaklah engkau jujur. Ya, orang dunia berkata begini, jujur itu hancur, jujur itu enggak mujur. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi kejujuran itu merupakan sebuah tindakan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Yang terakhir, dalam hal ketekunan. Ya, Yakobus 5, 10-11 katakan begini. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Waktu saya renungkan ini, saudara, saya merenung begini. Saudara-saudara, turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Saya ingat Stefanus. Dia mati di Rajam Batu. Saya ingat jemaat yang mula-mula. Rasul-rasul dikejar-kejar. Bagaimana penderitaan mereka. Saya baca Rasul Paulus, saudaraku. Paulus didera, disiksa, dipenjara, karam kapal, semua dialami. Kemudian saya merenung begini. Apa yang harus dituruti? Rasanya begini, tidak ada kebanggaan sama sekali. Hidup susah rasanya begitu kan. Tapi kalau kita berkata begini, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara demi nama Tuhan. Artinya hidup kita, seperti minggu yang lalu kita bicara tentang khotbah tentang menjadi jembatan.
kita tidak jemu-jemu berbicara tentang nama Tuhan. Karena ini ada hubungannya dengan generasi selanjutnya. Bagaimana dengan kehidupan kita di dalam komunitas kita, saudara dikasih Tuhan. Apakah kita selalu kompromi supaya kita mendapat sebuah penerimaan. Supaya kita menerima, wah ya baik begitu. Dianggap baik sehingga kita seringkali kompromi. Tidak berbicara demi nama Tuhan. Kebenaran harus dinyatakan di situ. Saudara menderita. Tetapi kita lihat gini, turutilah teladan penderitaan mereka. Ayat yang 11 katakan begini, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, kalau kita bicara ketekunan, itu kita bicara benar-benar mematikan daging kita untuk kita berjalan dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Menderita. Arti menderita bukan hanya sengsara. Memang mungkin bisa saja kita sengsara seperti dialami oleh para nabi. Tapi penderitaan kita hari ini mungkin berbeda. Mungkin bukan berarti kita tidak bergaul dengan banyak orang. Tapi waktu kita bergaul menyatakan Tuhan dalam hidup kita. Wah, sok suci lu. Wah, sok bener lu. Gitu. Saya dengar kesaksian anak-anak itu. Kalau mau izin ini, izin itu, ibadah lagi. Gitu saya. Tapi ini yang disebut sebuah penderitaan dalam hidup kita. Tetapi bagi dunia itu sebuah penderitaan. Tapi bagi Allah katakan begini. Menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Tekun aja. Baca Alkitab, tekun aja. Kalau saudara cuma sehari satu ayat, tekun aja. Lakukan itu. Apapun, apa yang saudara mau lakukan hari ini. Tekun lakukan itu. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dalam penderitaannya yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Artinya Tuhan memberikan upah buat kita. Upahnya apa? Itu disebut dengan favor. Kita tidak pernah tahu. Lakukan aja. Tahu-tahu waktu Tuhan kasih favor buat kita. Oh ini tuh maksudnya Tuhan. Oke Tuhan. Setelah kita ngerti ini, oke Tuhan. Besoknya kita bebas lagi, enggak. Tuhan ajar lagi. Tuhan latih kita lagi. Tuhan cuma mau gini, tekun. Karena waktu kita bicara kehidupan, kita bicara tentang ketekunan. Waktu kita bicara tentang kesetiaan sampai akhir, kita bicara ketekunan sampai akhir. Sampai Tuhan panggil hidup kita. Jangan pernah berhenti. Itu yang Tuhan mau lakukan terus. Mungkin rasanya begini, wah enak ya yang lainnya. Kalau minggu bisa pergi healing tipis-tipis gitu ya. Wah aku harus pagi-pagi bangun. Apalagi kalau sudah dapat broadcast. Yang dijemput siap-siap 6:45. Aduh pagi banget gitu misalnya. Tapi waktu kita lakukan terus. Sepertinya kita menderita. Tapi Alkitab berkata mereka berbahagia. Tuhan menyediakan upahnya. Tuhan menyediakan favor bagi setiap orang yang bertekun di dalamnya. Jadi jangan pernah putus asa. Jangan berhenti di tengah jalan. Kadang-kala saya juga mengalami. Sepertinya seperti acara di televisi. Kalau di situ ada kamera, lambaikan tangan. Saya sering kali ini. Hampir. Mata Tuhan di mana? Seperti kamera. Saya mau angkat tangan di situ. Saya lihat ini. Ya, sambil guru sama Tuhan. Tuhan, kameranya di mana Tuhan? Saya mau angkat tangan ini. Tapi Tuhan latih. Karena Tuhan pakai kamera sembunyi. Ya, enggak ketemu di mana. Supaya kita terus bertekun. Dan kita hanya mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Makanya sebuah keputusan dalam hidup kita. Untuk kita terus mengikut Tuhan sampai akhir. Paradigma kita. Cara dunia berpikir berbeda dengan cara Tuhan.
Tadi Pak Arifin sudah sampaikan buat kita. Makanya pondasinya harus dibongkar. Ganti dengan paradigma Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya kita berpikir tentang cara pikir Tuhan. Saya menemukan sebuah kebenaran ini saudaraku. Perubahan paradigma adalah perubahan cara pikir. Dari kita berpikir untuk kita menyelaraskan dengan cara Tuhan berpikir. Karena perubahan itu dimulai dari mendengar dan menerima perkataannya, perkataan firman. Artinya perkataan Tuhan kita terima, kita masukkan dalam cara berpikir kita. Tuhan ngomong, jangan kamu khawatir. Tuhan, ini hari-hari ini sepi Tuhan. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu teman. Dia udah pensiun. Udah pensiun Mas? Oh ya sebetulnya masih bisa lanjut. Cuma kantornya juga tutup. Loh kenapa? Karena dia bergerak, kantornya ini bergerak di bidang manajemen tentang satu perusahaan yang bergerak di pasar tradisional. Jadi yang retail kecil-kecil gitu ya. Setelah dihitung-hitung penurunan, tidak sesuai dengan kos yang dikeluarkan. Kendaraan, solar, karyawan dan lain sebagainya. Tidak bisa nutup semua. Tapi kalau retail yang besar, aman. Dia bilang gitu. Itu yang kecil-kecil. Saya merenung. Pasar tradisional. Saya kalau ke pasar juga tidak pernah sepi gitu ya. Tapi ya biasanya senggol-senggolan, ini kok agak lancar gitu. Ternyata ini kondisinya. Gimana tidak khawatir? Tapi Alkitab ngomongin, janganlah kamu khawatir. Apa yang hendak kau makan, apa yang hendak kau makan. Tapi Alkitab ngomong begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah artinya apa? Bukan setiap hari pergi ke gereja. Tapi cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ini apa Tuhan? Kalau memang Tuhan kehendaki begini, aku harus bagaimana Tuhan? Jadi cara berpikir adalah cara berpikir Tuhan yang kita pakai dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jadikan Tuhan jadi pusat hidup kita. Karena dia tidak pernah berubah dalam kasih, kuasa, kesetiaannya. Dia tidak pernah berubah. Rubah cara berpikir kita. Seperti Kristus berpikir. Dan yang ketiga, teladan. Jadi teladan. Supaya orang melihat gitu. Di tengah-tengah krisis. Ya, Pak Arifin pernah bilang gini. Di tengah-tengah resesi, umat pilihannya resepsi. Kita bukannya sombong gitu. Tapi Alkitab bilang begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia yang menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Waduh, saudara ya. Artinya semua orang lihat semua, merancangkan kejahatan, merancangkan ini, wah dia marah. Tapi Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Ini keren. Artinya tetaplah hidup kita jadi teladan, menghasilkan buah dalam karakter, nilai hidup kita, tindakan kita, dan dalam hal ketekunan. Maka paradigma ini akan menjadi sebuah warisan. Mungkin bagi generasi berikutnya, bagi rekan-rekan kita, supaya perubahan paradigma ini boleh terjadi dalam hidup kita dan masyarakat kita. Amin. Mari tundukkan kepala. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari. Mungkin ada hal-hal yang dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang itu membuat kita seringkali jadi kecewa, jadi pahit. Tapi mari letakkan Tuhan dalam hidupmu, jadi pusat dalam hatimu. Jangan taruh yang lain. Taruh Tuhan dalam hidupmu sebagai pusatmu. Maka segala sesuatu engkau bergerak di dalam Tuhan. Kita seringkali jatuh bangun di dalamnya. Tetapi ketika kita jadikan Kristus dalam hidup kita, sebagai pusat dalam hidup kita,
Dia yang akan mengendalikan. Kebenarannya berkuasa atas hidup kita. Ini kami Tuhan, umat-Mu. Berbicaralah lebih jauh dan dalam hidup kami. Sebab kami sangat mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Oleh sebab itu ajar kepada setiap kami. Untuk kami terus tekun di dalamnya sampai akhir hidup kami Tuhan. Dan biarlah kekuatan daripada Tuhan yang memampukan dan menolong kami. Untuk kami tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, apa yang seharusnya hamba-Mu sampaikan, sudah hamba-Mu sampaikan buat jemaat-Mu. Berbicara lebih dalam lagi Tuhan. Sebab dengan perkataan hamba-Mu sangat terbatas. Tapi biarlah hikmat yang daripada Roh Kudus berbicara lebih jauh dan dalam. Untuk kami boleh melakukan apa yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu buat kami. Haleluya. Amin. Kami mengundang putri-putri kerajaan untuk bergabung dalam MWM Gathering yang akan diadakan Selasa 26 November pukul 18.00 bertempat di NOG Resto, Perum Gunung Batu C2 Jember. Jangan lewatkan momen ini untuk bertumbuh, berbagi, dan memperkuat iman bersama putri-putri yang luar biasa. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ibu Karlina dan berinvestasi hanya Rp20.000. Komunitas kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu, jam 8 pagi bertempat di Hall House Music, Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan diajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Natal Rocky akan diadakan pada 1 Desember 2024 pukul 6 malam, bertempat di Mixue Jalan Kartini, Alun-Alun, Jember. Mari para orang tua bersama-sama memberikan dukungan kepada anak-anak untuk mengikuti Natal Rocky. Kami berharap melalui momen ini, anak-anak semakin memahami kasih Tuhan dan mengalami sukacita Natal bersama teman-teman mereka. Dalam rangka menyambut Natal tahun ini, tim dekorasi gereja akan membuat pohon Natal kreatif dari botol air plastik bekas ukuran 600 ml dan karton tempat telur sebagai hiasannya. Untuk itu, kami membutuhkan 800 botol bekas. Pembuatan pohon Natal akan dimulai tanggal 24 November. Kami mengundang seluruh jemaat untuk berpartisipasi dalam pengumpulan botol-botol ini dan ikut serta dalam proyek Natal bersama. Silakan membawa botol bekas yang bersih dan kosong ke gereja setiap hari Minggu atau menghubungi panitia untuk penjemputan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Natal dengan sukacita dan semangat kebersamaan.
sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online di rumah, saudara dekap anak saudara dan doakan. Mari saya mengundang seluruh jemaat mengamenkan apa yang orang tua doakan. Tuhan, mengucap syukur buat hari ini Tuhan, di mana anak-anak kami dan para orang tua Tuhan yang ada di depan-Mu Tuhan. Kami bersama jemaat-Mu Tuhan mengamenkan apa yang orang tua doakan Tuhan. Karena anak-anak kami adalah biji mata-Mu, mereka adalah orang-orang pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang terbaik itu udah Kau sediakan bagi anak-anak kami. Dari tumbuh kembang mereka, Engkau yang mempersiapkan yang terbaik Tuhan. Dari perlindungan, Engkau yang menjadi perisai dan menjadi benteng bagi anak-anak kami Tuhan. Mereka adalah terang dan garam dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun mereka berada, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Sedangkan ibadah kita bisa bangkit berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is good and greatly to be praised. Oh, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Oh, for your name is great and greatly to be praised. And Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk ibu-ibu, para wanita, hari Selasa ada pertemuan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Di akhir ibadah ini kami percaya berkat-berkat-Mu sudah nyata atas kehidupan setiap kami.
untuk setiap pengajaran, untuk setiap firman Tuhan, untuk setiap kesempatan kami boleh meninggikan nama Tuhan. Dan pada hari ini juga kami diberikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan melalui harta kami. Kami mempersembahkan melalui gereja ini Tuhan. Setiap apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami boleh menyisikan hal-hal yang terbaik untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mari saudara-saudara Bapak Ibu angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu setiap saat dan memberi engkau damai sejahtera. Karena engkau adalah anak-anak kesayangan. Engkau adalah milik kesayangan Allah. Dan olehmu semua bangsa mendapatkan berkat. Karena engkau adalah perwakilan kerajaan sorga dimanapun engkau berada. Tuhan berkati apa yang jadi pekerjaanmu. Tuhan berkati apa yang menjadi semua urusanmu. Berarti keluargamu. Memberkati semua pendidikan anak-anakmu. Dan biarlah di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanmu. Dan semua berkat ini disampaikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya mendapatkan berkat. Kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat dari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.